Assalamualaikum semua. Jangan lupa tonton sampai habis ya, serta share, like, dan subscribe. Kali ini kita akan mereview perusahaan saham dan dividennya Java Comfit, dan kode sahamnya adalah JVPFA. Java Comfit merupakan perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. Mereka adalah penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya yang sudah mulai dipercaya sejak tahun 1975. Produk perusahaan ini yang pertama berhubungan dengan ayam. Ada makanan ayam, anak ayam, daging ayam, serta ayam hidup. Mereka juga menyediakan vaksin untuk ayam, serta ada juga technical service-nya jika ada kendala yang berhubungan dengan peternakan ayam. Produk kedua perusahaan ini adalah aquaculture. Semua yang berhubungan dengan ikan serta pakannya. Mereka juga memiliki barang dan jasa tersebut. Ada pakan ikan, ada bibit, serta mereka juga memelihara tilapia atau yang lebih kita kenal dengan jenis ikan nila. Khusus untuk ikan jenis ini, mereka melakukannya atau mengembangkan ikan ini di Danau Toba. Khusus untuk ikan ini, mereka menjualnya dalam bentuk ikan beku. Selain melakukan pembibitan terhadap tilapia atau ikan nila, perusahaan ini juga membudidayakan ikan yang kita kenal dengan ikan panjang atau sidat. Merek dari Java ini adalah Unagi Kabaki Roaster Eel yang selalu diekspor ke Jepang, produk ini ya. Selanjutnya, produk dari perusahaan ini berhubungan dengan sapi. Mereka menjual sapi hidup dan ada juga daging sapi. Daging sapi ini bisa dipilih saat pembeliannya, daging sapi beku atau daging sapi yang masih segar. Terserah para pembeli. Ada beberapa produk dari perusahaan ini yang tidak bisa saya jelaskan semuanya. Jadi kalian bisa melihat langsung ke website perusahaan ini. Jangan lupa ya, harus rajin membaca sebelum membeli dan mengoleksi saham. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan dari perusahaan ini. September 2019, pendapatan perusahaan ini naik 3,49%. Namun laba bersih perusahaan ini turun 62,08% karena pendapatannya naiknya sangat sedikit. Desember 2019, pendapatannya naik
10,26% yang diikuti dengan kenaikan laba bersih 45,62%. Harus lebih teliti ya melihat laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa dilihat di Google ya. Mengapa saya menggunakan yang model seperti ini? Karena merupakan yang paling mudah. Rata-rata yang lain hanya menggunakan persen tanpa adanya nilai-nilai yang lain. Harga saham ini pada hari ini dibuka di level 1120, sempat naik ke 1130. Namun pada saat pembukaan penjualan di siang hari harganya kembali turun ke 1100. Dan pada penutupan hari ini harganya naik ke 1115. Kita lihat satu minggu ini harganya hanya berkitar di 1195 ke 1135 per lembar saham. Satu bulan ini harga saham Java sempat naik ke titik 1160. Namun tanggal 3 Agustus harganya kembali turun ke Rp1.000. Selanjutnya kita juga akan melihat pergerakan harga selama 3 bulan belakangan ini. Harga saham Java pada akhir Mei 2020 ini berada di kisaran harga 8.900. Namun saat awal bulan Juni harganya naik ke 1.285 per lembar saham. Selanjutnya kita melihat harga 6 bulan belakangan. Harga saham Java sempat juga turun pada 24 Maret yaitu ke titik harga 780 per lembar saham. Hal ini dikarenakan karena COVID-19 ya, bukan karena kinerja perusahaan yang memburuk. Untuk harga atau rintangan harga tahun ini, harganya tahun yang lalu sempat ke titik 1.825 per lembar saham. Untuk para investor, pergerakan harga ini sangat penting untuk dilihat, apalagi untuk para trader. Kalau dilihat ya, harga saham ini sempat naik ke harga 3.050 per lembar saham. Itu berada di sekitar Februari 2019. Dan sebulan berikutnya turun kembali ke 2.293. Harganya sekarang atau hari ini adalah 1.115. Jadi ada kemungkinan harga ini akan kembali naik ke 3.050 per lembar saham. Bukan waktu satu hari ya, mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan saat kinerja perusahaan ini mulai kembali baik,
akan diikuti dengan info-info tentang perusahaan ini kembali membaik, maka para investor akan berbondong-bondong untuk membelinya sehingga harganya akan kembali naik. Selanjutnya kita akan melihat laporan fundamental perusahaan ini secara lebih detail. Perusahaan ini mendapatkan pengurangan pendapatan pada kuartal 2 tahun ini. Market kapital perusahaan ini saat ini adalah 13,08 triliun rupiah. Fundamental perusahaan ini masih sangat bagus walaupun cash flow-nya agak berkurang karena berkurangnya produksi dan kinerja perusahaan yang agak lemah karena COVID-19 ini. Dividen per share yang dibagikan tahun ini hanya 20 per lembar saham, sangat lebih kecil dari tahun yang kemarin. Serta dividen yield yang dibayarkan hanya 1,79% saja. Selanjutnya kita akan berapa dividen payout ratio yang dibayarkan tahun ini kepada para pemegang saham, yaitu sebesar 76,92%. Walaupun kinerja keuangannya saat ini masih sangat kurang baik, namun perusahaan ini masih sangat mampu untuk membayar debt atau hutang-hutangnya secara lancar. Dan untuk sesi terakhir kita akan melihat berapa dividen yang saya dapatkan pada tahun ini. Tanggal kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi adalah 26 Juni 2020. Tanggal ex dividen adalah 29 Juni 2020. Email seperti ini akan kalian dapatkan di email yang kalian daftar saat kalian mendaftar ke akun sekuritas. Tanggal pembayaran dividen tahun ini adalah tanggal 15 Juli 2020 dan dividen yang dibayarkan hanya 20 saja per lembar saham. Jauh lebih kecil ya dari tahun sebelumnya. Selanjutnya saya juga ingin mengetahui berapa dividen yield yang saya dapatkan dari saham JPFA tahun ini. Apa dividen yield yang saya dapatkan lebih besar dari yang tertera di akun saham RTI atau lebih kecil? Mari kita lihat. Dividen per lembar saham Rp20 dibagikan dengan harga saham di portofolio saya 954,02 dikalikan dengan 100%, maka dividen yield yang saya dapatkan adalah 2,09%. Jadi lebih besar ya dari dividen yield yang dihitung di aplikasi tadi. Inilah dia dividen yang saya dapatkan dari JPFA sebesar Rp65.650. Jangan lupa setiap dividen dipotongi pajak sebesar 20%. Oke guys, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video yang saya sampaikan hari ini sampai habis. Semoga kalian mengerti ya. Kalau ada yang tidak mengerti, tulis aja di kolom komentar di bawah ini.